Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 2 September. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini hari Senin ya setelah liburan itu gimana. Kalau kita lihat di sini sih eh Kalau kita lihat di sini untuk indeks IHSG hari ini ditutup merah dan hitungannya lumayan dalam ya 1,21%. Tapi walaupun lumayan dalam hitungannya secara teknikal ini cukup bagus untuk indeks IHSG. Hari ini candlenya hijau dan bayarnya lumayan kuat ya. Walaupun kalau nggak salah hari ini asing itu keluar cukup banyak, nanti kita akan cek habis ini. Secara teknikal untuk IHSG open gap bawah tadi pagi itu langsung longsor ya, wajar ya karena kemarin selama liburan juga demo-demo terus ya, bahkan sampai penjarahan oleh anggota yang dilakukan siapa ya, ke rumah-rumah anggota dewan itu sebenarnya nggak bagus ya. Perusakan fasilitas umum juga sangat banyak, jadi hitungannya ya nggak kondusif untuk Indonesia sekarang ya. Nggak terlalu bagus kalau kita lihat kondisi Indonesia dan nilai tukar rupiah pun melemah ya, semoga aja nggak semakin parah ya, semoga aja. Kalau lihat IHSG-nya ada perlawanan seperti ini ya, semoga aja demonya untuk bulan September ini mulai mereda, semoga ya. Kita lihat aja untuk perkembangannya gimana kebijakan dari pemerintah. Semoga aja adanya demo ini bisa bikin kebijakan yang pro rakyat atau gimana. Ya kita tunggu aja gebrakan pemerintah ya. Semoga aja untuk indeks IHSG-nya masih aman gitulah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi ya, untuk hari ini asingnya keluar cukup banyak ternyata ya. Di hari Senin ini asingnya net sell cukup banyak, khususnya di saham Bank BCA 1,6 triliun. Dan apakah asingnya keluar ini karena demo? Mungkin cuman nggak 100, nggak benar juga ya, karena ini yang di distribusi asing paling banyak itu malah bank swasta 1,6 triliun, walaupun di Bank Mandiri juga keluar 734 M, di Bank BRI juga keluar 110 M-an. Dan yang paling banyak dibeli ya, yaitu Antam ya. Antam hari ini naik lumayan tinggi tadi, kalau nggak salah 4% atau 6 ya, nanti kita akan cek. Dan asingnya masuk 261,1 M, apakah karena harga emasnya naik lagi dan buat rekor lagi ya hari ini untuk emas. Kalau nggak salah tadi itu nyentuh di atas level 2.500 US dollar per troy ounce. Jadi secara teknikal buat rekor baru untuk emas, jadi mungkin itu yang bikin investor itu masuk lagi di Antam, walaupun harganya udah lumayan di atas ya. Kalau dibilang mahal sih relatif, kalau pendapatan Antam bisa naik berkali-kali lipat karena harga emasnya yang tinggi dan tidak dikorupsi, ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih. Kita pantau aja nanti pendapatan Antam gimana ya. Oke, selain di Antam hari ini untuk asing juga masuk di ASII, ADI, ENRG. Kalau melihat asingnya dari ini distribusi setelah kemarin 2 mingguan itu masuk. Dan untuk besok sih ya ini sih ya semoga aja bisa hijau ya. Kalau lihat candlenya hari ini hijau, tapi kalau misal merah, supportnya itu balik lagi di 7.470-an untuk indeks IHSG. Semoga aja kalaupun misal masih cenderung koreksi dulu karena ketidakstabilan kondisi di dalam negeri ya, semoga aja nggak sampai jebol di bawah 7.470. Lihat hari ini pun juga saham-saham bank utamanya, yaitu saham-saham utama ya juga masih
pada di area bottom ya. Jadi semoga aja kalau misal koreksi untuk indeks IHSG, saham-saham utama tersebut nggak dalam-dalam banget turunnya. Itu tuh kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat kondisi market ya secara globalnya gimana hari ini. Kita cek untuk Bitcoin dulu, koreksi turun ya setelah kemarin mencoba buat rebound lagi ke 114.13an, ini turun lagi ke 109 ribuan US dollar per koin. Untuk emasnya ini yang buat rekor baru pas video ini kita buat ada di level 3.547. Jadi untuk XAUUSD bullish ya. Buat rekor ini ada sentimen apa? Ini kok di sini sempat ke cuman 3475 ya. Jadi spreadnya itu sangat tinggi untuk emas kalau pakai floating ya. Mungkin teman-teman yang trading di emas pakai floating spread itu kemungkinan spreadnya tinggi karena volatilitas emas juga lumayan tinggi dan di harga sekarang itu juga tinggi, jadi wajar. Ya mungkin kalau pakai fixed spread ya itu tergantung kebijakan broker masing-masing ya. Ini kalau pakai broker oh Anda ini spreadnya berapa ini? Harga belinya itu di 3476 dan harga jualnya itu mungkin ya di sekitaran 3540-an, jadi spreadnya tinggi sekali. Bisa jadi lebih tinggi dibanding ini ya kalau harga jual itu. Jadi ini harga patokannya ya masih tinggi untuk harga emas. Enggak, masih sih lebih tinggi lagi malahan ya. Jadi untuk emas itu trennya bullish. Kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya melemah ke level 16.456 ya. Ini sebagai warga Indonesia ya berharap aja emas apa ya, ini rupiah bisa bertahan di bawah 16.500 semoga aja ya. Tapi misal pun sampai jebol lebih tinggi di atas 16.500 ya kita bisa apa ya, cuman bisa cari momen atau cari kesempatan gimana mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah. Ya mungkin kalau pelemahan rupiah, saham-saham yang udah naik tadi koreksi lagi, nah itu kesempatan kalau mau ambil posisi mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Market secara global kita lihat untuk sentimennya hari ini ketidakpastian soal kebijakan tarif Trump. Nah ini lagi ya yang bikin harga emas naik, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kebijakan ekonomi, karena ya kebijakan tarif kan juga kebijakan ekonomi secara global ya seluruh dunia. FOMC The Fed, kita tunggu aja gimana, apakah ya ini sih ketidakpastian ekonomi. Tekan demo ganggu pasar, BI lakukan ini jaga stabilitas rupiah. Apa yang dilakukan BI? Apa nurunin suku bunga lagi? Ekonomi solid, guncangan IHSG hanya sementara, semoga aja ya. Saya sih lebih setuju kalau ekonomi kita masih solid dan ini hanya sementara, karena kalau kita bicara ekonomi sebuah negara ya kita contoh aja Singapura. Singapura itu warga asli Singapura itu sepemahaman saya ya, itu mungkin kalau salah bisa dikoreksi, itu warganya itu nggak enak loh tinggal di Singapura itu. Kalau saya jadi orang Singapura itu nggak enak, tapi negaranya maju karena ekonominya kuat, tapi beban warganya itu sangat berat. Jadi kita di Indonesia itu bersyukur ya, walaupun bukan negara maju, tapi hitungannya kehidupan warganya walaupun ekonominya kadang ada yang susah, ada yang cuman masih mending lah dibandingkan negara-negara maju itu kehidupan warganya itu agak berat ya. Untuk negaranya itu kelihatan wah, tapi untuk warganya sendiri itu agak berat. Ya mungkin nggak semuanya, sebagian negara. Jepang juga biaya hidupnya mahal, Singapura biaya hidupnya mahal, hampir negara-negara maju itu biaya hidupnya atau living cost-nya
mahal ya, sebanding sih dengan, pendapatannya ya, tapi, ya sawang sinawang lah kalau orang Jawa itu ya. Ya, semoga aja ekonominya masih, solid dan IHSG ini hanya sementara. Itu untuk, kondisi indeks IHSG di sini, kita lihat ada sentimen apa lagi. Nah, ini gejolak politik bikin rupiah melemah ya, emang melemah ya, tadi mendekati level 16.500. Ya oke, mungkin, itu aja sih ya untuk sentimen hari ini, yaitu naiknya emas karena ketidakpastian dari Presiden Amerika terhadap, kebijakan tarif dan juga, ketidakpastian The Fed ya, dan melemahnya rupiah, melemahnya IHSG karena kondisi dalam negerinya yang lagi kurang bagus. Itu untuk indeks IHSG ini posisinya di tengah-tengah 7730-an. Semoga aja kalaupun misal masih koreksi itu nggak sampai jebol di 474, 80, 70. Itu untuk indeks IHSG resistnya masih di sini. Lihat hari ini candlenya hijau, semoga aja besok bisa naik dulu di awal market. Tapi habis itu ya tergantung running trade-nya gimana buyer sellernya. Itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek ya saham BBCA seperti biasa, ini yang paling banyak dijual oleh asing hari ini. Dan waduh, ditutup minus ya, walaupun ditutup minus 1,93%, ini untuk BBCA cukup solid untuk hari ini ya. Kalau kita lihat candlenya itu sangat meyakinkan untuk besok buat rebound naik kalau lihat candlenya ya. Open gap bawah tadi pagi opennya dalam banget di 7.650, kemudian naik close di 8.000, ya hitungannya buyernya atau perlawanannya cukup bagus ya kalau secara teknikal. Kita lihat aja besok ya, ini hitungannya gap downnya ini udah ketutup yang tanggal 9-10 April ya, udah ketutup hari ini. Kalau besok naik resistennya di 8250 ya, ini jadi resistennya masih di level ini. Tapi kalau turun semoga aja nggak sampai jebol di bawah 7825. Itu untuk Bank BCA ya. Ya menarik sih tadi pagi kalau bisa ambil posisi di BBCA di harga 7.600-an itu udah turun dalam banget hitungannya ya. Tadi ternyata di awal market cuman langsung ada buyer masuk, jadi ada perlawanan. Kita lihat untuk hari ini tanggal 1 September ini aslinya keluar 1,6 triliun dan hari ini BBCA nilai transaksinya cukup gede ya, sangat liquid, sangat volatile juga hitungannya untuk saham sebesar BBCA seperti BBCA. Saham BCA, broker-broker yang jualan di BBCA yaitu didominasi investor asing, broker asing, ZP, RE, KZ, AK, YU, BK, ini versi asing net sell ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng gimana asing keluar bareng-bareng dengan jumlah yang sangat besar untuk hari ini. Untuk ZP-nya net sell banyak 450-an M, RX 440 M, KZ, AK, YU, BK ini versi asing net sell ya, nilainya cukup besar, dan yang keluar untuk yang masuk untuk asingnya CC itu pun cuma 176 M. Didistribusi oleh asing, ditampung lokal, banyak retail yang average yang masuk ya hari ini di BBCA ya, mungkin harganya udah relatif di bawah lokalnya masuk, tadi banyak lokal masuk. Untuk besok perlu hati-hati kalau misalnya IHSG itu merah ya dan BBCA koreksi lagi ya, hati-hati aja, ada potensi ke 7.800-an lagi, pantau level ini. Bukan nggak sampai jebol di bawah ini ya kalau misal di BBCA ini masih koreksi.
Itu untuk BBCA ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga hari ini di distribusi asing lumayan banyak ya, 700-an M. Dan harga sahamnya close di 4.600. Tadi sempat turun, nyentuh area support, dijaga di area 4.500. Ya semoga aja besok untuk Bank Mandiri ini masih bisa bertahan di atas 4.500. Ini supportnya secara teknikal, dan resistennya itu masih di 4750 ya. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri ini sell untuk asingnya 734 M. Bank Mandiri ya, ini kalau kita lihat di sini asing distribusi cukup banyak, RX, BK, YU ini versi asing semua. RX versi asing net sell 335 M, cenderung distribusi nggak beda jauh ya dengan nilai transaksi untuk RX. Kemudian BK juga distribusi 300-an M, YU 66 M, BB versi asing 30,7 M ya, bahkan untuk BB ini 100% jualan. Yang nampung broker-broker lokal domestik yaitu YP, MG, PD, XL ya, dan sebagian sebagian besar broker-broker retail pada masuk juga di Bank Mandiri, mungkin karena melihat harga sahamnya yang tadi relatif di bawah ya. Oke, semoga aja untuk IHSG ya, buat patokan itu IHSG dulu untuk besok itu gimana. Kalau IHSG membaik ya, mudah-mudahan saham-saham ini juga bisa hijau ya, tapi masih tetap waspada ya, jangan langsung all in kalau lihat ketidakpastian dari Indonesia sendiri ya. Kok tidak pasti apa ya, kondisi kita ya lagi kayak gitu, jadi tetap sedia cash sih. Saran sih seperti itu, tapi disclaimer di harga sekarang sih berarti rendah lagi ya untuk Bank Mandiri itu ya, relatif di bawah lagi nih, jadi ya sebenarnya malah kesempatan yang bagus buat nambah muatan ya. Ya yakin aja atau positive thinking aja kalau Indonesia baik-baik aja. Tapi kalau misal kedepannya hal yang tidak diinginkan terjadi, paling enggak kalau kita punya cash itu bisa average down lagi kalau harganya lebih rendah kan. Kalau secara perusahaannya sih bagus dan valuasinya nggak mahal, ya udah itu semoga aman ya. Oke, itu untuk Bank Mandiri, supportnya 4.500. Besok kalau misal koreksi atau merah lagi, semoga nggak sampai jebol ya. Kalau jebol di bawah ini, yang udah masuk jangan buru-buru buat di-cut ya, karena harga sahamnya di bawah, tinggal nanti cari momen aja untuk average down ya. Tapi disclaimer loh. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BRI hari ini asingnya keluar tapi nggak terlalu banyak ya, hitungannya lebih, jadi hitungannya asing itu masih minggu lalu, minggu sebelumnya dari tanggal 11 Agustus itu masuk cukup banyak, dan sampai hari ini hitungannya masih hold untuk asingnya di Bank Mandiri. Jadi ketika IHSG-nya merah, asing nggak banyak distribusi sih, walaupun hari ini net sell ya, itu pun cuma 100-an M, ini belum banyak, belum ya, nggak tahu untuk besok kalau tiba-tiba jualan banyak, semoga aja sih enggak. Untuk hari ini net sell 110 M aja. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI, hari ini tanggal 1 September, hitungannya asingnya net sell sih, net sell, kemudian lokalnya net buy masuk, tapi hitungannya belum banyak ya, distribusi asing hari ini belum banyak. Ini kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir lebih cenderung asing masuk.
lebih cenderung ya, ini masih belum pada keluar. ZP, AK, BK, CC, TP versi asing masih belum pada keluar untuk hari ini. Semoga aja masih terus disimpan ya untuk saham-saham punya mereka ini, dan Bank BRI harga sahamnya itu masih dijaga. Untuk besok secara teknikal hari ini masih dijaga ini di atas 3910, semoga aja nggak jebol ya untuk besok hari. Selasa pantau 3910. Kalau naik resisten tekannya di 4040, break di atas itu ngejar 4200-an lagi. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya, ini yang hari ini naik lumayan tinggi sendiri ya dibandingkan saham-saham IHSG utama yang lainnya pada koreksi. Ya hitungannya Antam cukup kuat ya di tengah kenaikan harga emas yang cukup tinggi juga ya. Kita coba cek gimana untuk Antam, apakah udah diupdate. Semoga udah ya, dan naik ya, wajar ya kalau naik. Kuartal 2 nya ini net income-nya itu 2,5 triliun. Jadi ya kalau harga emasnya bertahan di level 2500 2400-an aja US dollaran per troy itu estimasinya itu pendapatan Antam di tahun 2025 itu hampir 10 triliun ya, dan ini cukup tinggi sepanjang sejarah Antam ya. Kayaknya baru di tahun ini bisa nyetak profit sampai hampir 10 triliun estimasi ya. Ini untuk realisasinya ya kita tunggu nanti kuartal 3-4 nya gimana. Tapi kalau misal harga komoditasnya ya masih di atas ya, hitungannya masih ada potensi buat naik lagi ya dengan misal performanya atau harga emasnya masih di atas. Hitungannya nggak mahal untuk Antam ini, dia pairnya itu cuman 8 kalian, masih di bawah 10. Untuk PBV 2,3 dengan kemampuan menghasilkan profit yang begitu tinggi ya, hitungannya belum mahal ya, belum mahal secara valuasinya. Tapi ya setelah historinya emang udah di atas, jadi ya gimana ya cari momentum aja ya. Kalau misal turun kemudian seperti kemarin dijaga di 2830 itu supportnya dan momentum bagus buat entry. Kalau misal hijau naik, target price-nya untuk swing kalau besok hijau ada di 3470. Mungkin seperti itu ya untuk Antam. Semoga aja besok masih bisa naik ke ngejar 3480. Kita coba lihat gimana untuk transaksi Antam. Transaksi Antam hari ini asingnya masuk ya, tadi masuk sekitar 200-an M, itu ada CC versi asing net buy 176M, kemudian BK versi asing masuk 100,6 M-an, ZP masuk 60 M-an. Ini yang keluar ada AK ya, jadi untuk asingnya masuk hari ini. Untuk lokalnya jualan ya, cerita pada keluar, taking profit mungkin kita ambil di support ya. Yang belum taking profit hari ini kalau misal besok naik ya di sini untuk target price-nya di 3470. Oke, itu untuk Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Hari ini BRMS juga naik 1,28% ke 476. Secara teknikal dari kemarin dan tadi itu dijaga di atas supportnya 456 ya, mantul naik. Close di 476. Kalau besok hijau target price-nya di 505. Ini resistnya ya masih di level ini 505. Berapa kali 1 2 3 ini mencoba buat break, gagal. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana di saham BRMS. Hari ini tanggal 1 September ya, keluar loh malah untuk asingnya. Hari ini untuk asingnya net
net sell ya, hari ini net sell yang masuk ini lokal ya, cuman kayaknya lebih menarik di Antam sih kalau lihat transaksi hari ini di BRMS. Kita lihat untuk BRMS. Pendapatan kuartal 2-nya kok turun ya, kenapa turun ini? Turun secara kuartalan, tapi kalau secara tahunannya sih ya masih bagus ya, masih bertumbuh. Secara tahunannya masih profitnya positif, tapi secara kuartalnya dibandingkan kuartal 1 ini turun untuk BRMS. Untuk performanya lebih bagusan Antam. Kalau untuk valuasinya jauh lebih murah Antam ya. Kalau untuk BRMS ini cukup tinggi dari segi valuasi PBV, PER juga sangat tinggi. Jadi ya mungkin Antam kalau secara valuasi lebih murah ya. Itu saham BRMS agak nanggung sih kalau mau entry di 476. Cuman yang udah masuk atau tadi kemarin ketika di support itu ambil posisi karena momentumnya bagus ya, di sini semoga aja besok masih bisa naik. Untuk target price-nya masih di 505, 510. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham PSAP yang hari ini naik lagi. Oh turun ya, sorry turun. Tadi itu sempat hijau soalnya untuk saham PSAP sempat ke 665-an lagi. Tapi nggak bisa buat level baru di atas harga tertingginya kemarin ya, turun. Koreksi ke 595 ya, kalau misal besok merah, kalau lihat candlenya seperti ini cenderung lebih merah, lebih turun ya, lebih ke turun dulu itu pantau 550. Ada tanda-tanda pullback di level ini ya, disclaimer ya kalau mau masuk buat trading atau scalping. Ini supportnya dan resistennya cukup tinggi di 760-an. Kita lihat untuk transaksinya hari ini saham PSAP. Hari ini tanggal 1 hitungannya didistribusi ya oleh AKBK, jadi didistribusi oleh asing. AKBK-nya versi asing, untuk lokalnya nampung. Tekannya lebih condong ke merah ya. Secara teknikal juga lebih condong ke merah. Jadi jangan buru-buru entry, yang belum punya posisi pantau tunggu di 550. Ada tanda-tanda pullback, disclaimer, cuman kalau jebol di bawah itu mending diantisipasi aja ya kalau saham seperti ini, tapi disclaimer. Itu untuk saham PSAB. Selanjutnya kita cek saham koin. Koin ini sudah dibuka ya. Suspendnya hari ini AR turun, ARB open gap bawah, dan kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Enggak kapok kalau cuman di suspend beberapa hari ya, suspend setahun gitu biar kapok ya yang suka goreng-goreng saham. Ini MG langsung keluar ya, langsung taking profit, mengamankan profitnya. MG yang nampung BK, KI, AZ, dan sebagian retail. Ya hitungannya hari ini turun karena MG-nya keluar ya, mungkin takut disuspend lebih lama lagi karena 1, 2, 3, 4. Ya biasanya 2 hari, 3 hari, sehari, ini udah seminggu. Kurang lama sih kalau menurut saya suspendnya. Ya cuman ya itu kebijakan dari sana ya, ya kita hanya bisa membiarkan aja ya, tinggal apakah mau masuk di saham yang seperti ini atau enggak sih, disclaimer ya. Oke, itu untuk koin, cuman ya kalau cuman suspend beberapa hari sih ya bandarnya atau yang suka bikin harga itu enggak kapok. Untuk besok cenderung merah ya, bahkan bisa open gap bawah, dan kalau open gap bawah coba kita hitung ya, kalau misal besok turun 10% itu akan open di level berapa? Harga sekarang 2150.
Besok kemungkinan akan opennya di 1940. Mungkin buat teman-teman yang mau keluar ya bisa pasang sell limit di level itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham koin. Selanjutnya kita cek saham CDIA. CDIA hari ini tadi open gap bawah, cuman ditarik naik lagi ya. Secara teknikalnya masih bisa bertahan di atas 1400. Cukup bagus ternyata ya, secara teknikal masih bisa bertahan walaupun merah 3%-an lebih minusnya. Kita lihat untuk transaksinya gimana, apakah ada yang nampung hari ini di CDIA tanggal 1, hitungannya cenderung sepi ya, dan hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh, jadi nggak ada akumulasi hari ini. Mungkin untuk besok sideways di area support ya. Pantau 1400 ini aja, jebol di bawah itu perlu hati-hati. Kalau nggak jebol sih juga nggak menarik karena sepi hari ini ya. Jadi kalau mau trading mending cari saham yang lebih liquid untuk sekarang ya, maksudnya yang lebih ramai. Kalau misal besok ramai sih disclaimer kalau mau scalpingan. Bisa cek volumenya gimana. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham cuan yang hari ini juga long turun ya. Tadi pagi opennya di 1450 malahan ya. Jadi lumayan dalam, ada perlawanan naik tapi gagal atau belum bisa break lagi di atas 1560. Besok ya pantau ini kalau hijau ya 1560. Kita coba lihat untuk transaksi hari ini gimana di saham cuan. Cuan hari ini tanggal 1 juga cenderung nggak ya gimana ya, nggak terlalu rame, cuman ada yang akumulasi yaitu BK ya. BK-nya versi asing, net buy 36M, untuk lokalnya net sell, retail didominasi keluar. Jadi mudah-mudahan besok bisa ngejar atau nguji resistennya nih yang di 1560-65an untuk cuan. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita cek saham WIFI. Hari ini merah ya, dan close-nya tadi di area support, secara teknikalnya dijaga di atas supportnya yang di 2480. Jadi untuk saham WIFI ini bisa pantau level ini, semoga aja masih bisa bertahan ya. Dan kalau mau entry ini sebenarnya momentumnya dapat ya di area support, tinggal apakah besok bisa bertahan atau enggak gitu aja ya. Kalau naik target price-nya di 2740, ini tadi resistennya lagi. Coba kita lihat gimana untuk transaksi WIFI hari ini. Hari ini tanggal 1 ya, untuk saham WIFI didistribusi ternyata ya. Hati-hati, berarti ini ada ZP net sell 81M dan yang nampung hitungannya belum banyak, malah didominasi retail. Hati-hati sih, walaupun secara teknikal dijaga, tapi kalau besok jebol di bawah 2480, tunggu aja di 2280. Mungkin seperti itu untuk saham WIFI ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.